Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan para ahli sisilah Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Mahad Salaya, wabil khusus Sayyidina wa Mursyidina fi hadda zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasiqullah Maslu Qaddas Lasirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para al-mukarramun wakil talqin yang berkesempatan hadir dalam setiap mos. Saya mengamati luar biasa istiqomahnya Kiai Haji Nur Fahim. Tadi mengikuti sejak masih di perjalanan, mungkin baru sampai rumah sekarang. Luar biasa. Hadir juga dalam kesempatan ini ada Kiai Amrul Hidayat. Hadir juga selalu istiqomah Kiai Tata. Alhamdulillah. Pak Amrul Hidayat juga bersama rombongan masih di perjalanan, ya alhamdulillah, barakallah. Juga hadir dari Ibu Kartini dari Amerika yang istiqomah, Ibu Wahyuni dari Inggris, juga Teh Susi, si milik kita yang sedang ada di Arab Saudi, ya, mungkin sekarang ada di Mekah apa di Madinah nih. Juga semuanya Wakus yang istiqomah, ada Umi Sahid, Pak Sarip, Teh Wulan, kemudian Pak Rizky Saputro, Ustadz Dedi Antoni, Ibu Maulidawati, Pak Nur, Bu Kanti, Bu Malyani, dan semuanya saja, dan Pak Ustadz Soleh, serta para petugas yang tadi telah menyampaikan hikmah amaliyah sebagai petugas. Dan yang saya banggakan para penggagas dan event organizer Manaqib Alliance Dunia. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan semua urusannya, Allah sehatkan jiwa raganya, Allah berkahi dan berikan limpahkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang mencukupi segala hajat dan keperluannya, serta Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iwan Ahwat, para pecinta kesucian jiwa. Jadi saya melanjutkan saja yang lalu. Yang lalu sudah saya sampaikan berdasarkan praktek di beberapa pesantren yang menerapkan pembelajaran Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah, itu ada 8 amalan dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya di bawah pimpinan Guru Agung kita Pangarsa Abah Aus. Yang pertama talqin, yang kedua adalah zikir, ya. Nah, zikir. Yang ketiga khataman, keempat manakiban, kelima adalah amalia harian, dalam ini sholat sunnah, ke-7 khidmat, ke-8 suhbah. Sekarang kita bicara tentang zikir. Nah, zikir ini sebagaimana yang yang dipedomani oleh kita, diajar Pangarsa Abah, bahwa setiap habis sholat, murid Pangarsa Abah nggak boleh langsung pergi, harus zikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah.
Dan maka setelah engkau selesai sholat, maka hendaklah engkau berzikir. Jadi ini adalah ajaran landasannya. Nah, zikir yang dilakukan di dalam TKN Pondok Pesantren Suralaya adalah, juga ada yang bertanya, ini dari judulnya boleh kalau buat judul. Mengapa zikir TKN Pondok Pesantren Suralaya hanya la ilaha illallah? Kenapa tidak ada zikir lainnya? Tidak ada subhanallah, tidak ada alhamdulillah, tidak ada Allahu Akbar misalnya. Jadi mengapa zikir dalam Thariqah Qadir Naqsabandiyah Majliyah yang dipahami orang, diketahui orang adalah hanya kalimat la ilaha illallah. Ini juga sebetulnya keliru kalau hanya la ilaha illallah, karena mereka tidak paham. Karena yang disebut zikir itu bukan ucapan. Menyebut kalau ucapan. Dalam zikir yang dilakukan oleh kita yang sudah ditalkinkan zikirnya ada dua. Sebetulnya dizikirkan itu adalah berbarengan zikir jahar, kalimatnya la ilaha illallah, dan zikir khafi dalam hati yang terus. Zikir yang 4 huruf. Kalimat Allah, dan juga kalimat yang 1 huruf hu. Nah, sebetulnya itu mereka tidak paham. Jadi sebenarnya ada 3 yang kita zikirkan, ya. Tapi karena zikir itu kan artinya ingat, ya. Ya, ingat itu bukan di ucapan, ingat itu adanya di dalam qalbu, ingat itu adanya di dalam hati. Cuma umum orang kalau zikir ya harus yang disebut. Nah, memang itu biasa salah kaprah lah. Karena kita kan salah kaprah, tidak. Dalam kehidupan ini ya seringkali kita mendapatkan salah kaprah. Kita minum misalnya jajan, makan di rumah makan, karena kita udah salah kaprah, minta minum apa? Air putih. Yang dikasihkan bukan air putih, tapi air bening. Cuma kita nggak protes karena air bening itu kita anggap air putih. Itu sebetulnya ada kesalah kaprahan. Demikian pun kalau kita menyebut zikir adalah sesuatu yang disebut. Jadi padahal yang disebut adalah ya itu diucapkan, diomongkan. Zikir itu ingat adanya di dalam hati. Memang karena sesuatu yang dalam hati itu tidak terlihat, maka indikator orang berzikir itu biasanya suka menyebut. Indikator orang ingat itu suka menyebut-nyebut. Saya ingat Teh Susi, maka sering kalimat Teh Susi gitu. Saya ingat Umi Sahid, maka sering ngomong Umi Sahid gitu. Saya ingat misalnya Wakus, Kusnadi, maka sering nyebut Wakus gitu misalnya. Sering disebut itu karena ingat. Nah, itu indikator ingat saja. Itu yang pertama. Ini zikirnya la ilaha illallah, tetapi zikir selain la ilaha illallah sebetulnya ada Allah dan ada zikir. Nah, dalam zikir kita setelah sholat itu kan banyak ditanyakan orang juga awam. Kenapa kita langsung kan urutan zikir kita, zikir harian mulai dari tawasul kepada Rasulullah SAW, ya kita berkirim doa, berkirim Fatihah, bukan doa aja kepada Rasulullah, ila hadrati Nabi Mustafa dan Fatihah. Setelah itu istighfar baru, dan istighfarnya juga berbeda dengan istighfar yang umum, yang am ya. Dalam istighfar kita itu menggunakan asma zamaliyahnya Allah. Kalau umum kan menggunakan asma jalaliyah. Jalaliyah, jamaliyah ini jadi tajalli Allah itu pada ada sebutnya tajalli, penampakan Allah yang terjadi pada kita disebut dengan ada yang sesuai dengan nafsu kita itu disebut jalali. Jamaliyah yang berlawanan dengan nafsu kita disebut jalaliyah. Nah, jamaliyah jalaliyah itu sebetulnya kita manusia yang merasakan. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Baik dalam aspek kelembutan Allah maupun keperkasaan Allah, semuanya adalah demi kebaikan kita. Cuma kita nyebutnya ada jalaliyah, ada jamaliyah. Jadi jamaliyah misalnya kita istighfarnya adalah astagfirullahal ghafurur rahim. Kita mohon ampun kepada Allah dengan asma yang ghafur. Nah, pengampun. Ghafur itu jamal, kebaikan, orang yang pemaaf gitu, orang yang pengampun. Dan rahim, orang yang suka kasih sayang, itu jamal. Sedangkan umum biasanya astagfirullahal azim. Jadi menggunakan asma al-azim, asma kepersaan.
mohon ampun pada Allah yang maha besar, maha perkasa. Nah itu beda, jadi lebih lembut, pendekatannya lembut. Ini juga sesuatu yang sebetulnya katakanlah kita mau orang di persidangan pengadilan misalnya. Di pengadilan itu kan ada dua petugas penegak keadilan itu. Siapa? Yang pertama jaksa, penuntut jaksa, yang kedua adalah pengacara. Pengacara itu adalah yang pembela lah. Ini dua-duanya sama-sama penegak keadilan. Nah, demikian menjadi kita seorang bukan kita, seorang terdakwa, seorang misalnya ya terdakwa lah, maka dalam persidangan harus mengungkapkan kejujuran, mengungkapkan apa adanya pada dua orang ini. Nah, cuma pendekatannya beda. Kalau jaksa itu pendekatannya kan memberikan hukuman. Jalaliyahnya dia kan, jalaliyah, keperkasaan. Nah, kalau pembela ingin mengungkap tadi dengan kelembutannya, kan kesannya membela kalau pengacara itu kan. Ini jamaliyah. Kira-kira itu sebetulnya. Sama sebetulnya baik jalaliyah sama jamaliyah. Nah, jadi di situ. Astagfirullahaladzim, lalu bersolawat. Setelah selawat kita langsung bermunajat, ilahi anta maksudi waridoka matubi atini mahabbataka wa marifataka. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah dipertanyakan oleh Allah. Kenapa tidak ada subhanallah, subhanallah, subhanallah? Tidak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini persoalannya karena tidak paham. Ya, ibaratnya kan gini. La ilaha illallah ini kan zikir, rajanya zikir. Abdulul dzikri la ilaha illallah. Bahwa seabdol-abdolnya, seagung-agungnya, sehebat-hebatnya adalah zikir la ilaha illallah. Ya, ini kehebatan, kewisdoman mursyid guru agung kita ya. Mulai dari Abah Aos, Abah Anom dan seterusnya. Kenapa ambil cukup zikir la ilaha illallah? Karena ternyata zikir la ilaha illallah zikir yang paling afdal, paling besar. Ya kalau mau dikupas banyaklah. Paling besar itu dari sisi fadilah, dari sisi pahala, kalau bicara pahala dan sebagainya. Fadilahnya zikir la ilaha illallah, kita tahu bersama, sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu menghapus 4.000 dosa besar. Kalau dosa besar kita sudah terampuni semuanya, maka dengan ucapan kita la ilaha illallah itu juga akan mengampuni dosa keluarga kita. Dosa kita dan keluarga kita sudah terampuni, maka akan mengampuni dosa tetangga-tetangga kita yang benarkan la ilaha illallah. Dari sisi fadilah, dari sisi pahala. Dari sisi pahala, bukankah Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa di hadis Nabi ya, maafkan, bahwa Musa pernah bertanya pada Rasulullah, pernah meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku sebuah amalan, dan dengan amalan itu aku berdoa dan sekaligus aku bisa memujimu. Maka kata Allah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Musa menjawab, ya Allah, kalau itu semua umatmu juga sudah mengucapkan. Maka kata Allah, wahai Musa, andaikan kalimat la ilaha illallah engkau letakkan pada sebuah sisi timbangan, dan pada sisi timbangan lain diletakkan adalah 7 lapis langit beserta isinya, dan 7 lapis bumi beserta isinya, maka la ilaha illallah akan lebih berat ketimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Artinya pahala dengan mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah jauh lebih besar daripada amalan-amalan atau ibadah-ibadah lain. Amalan-amalan atau ibadah-ibadah lain. Nah itulah. Ya itu ya kan, makanya di dalam Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, nah gitu kan,
Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ini saja kata Allah masih kalah dengan waladikrullahi akbar. Dan zikir pada Allah itu justru masih lebih besar ketimbang amalan sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar tadi. Itu kalau sholatnya mampu membuat mencegah. Kalau sholatnya tidak mampu mencegah, ya hal lain lagi. Jadi, wal dzikrullahu akbar. Jadi zikir itu justru lebih besar. Itu yang kedua. Maka abdullah dzikri la ilaha illallah. Yang ketiga, ini yang inti yang ingin saya sampaikan. Jadi ucapan zikir la ilaha illallah itu dari si fadilah juga lebih besar. Misalnya tadi salah satunya, satu ucapan la ilaha illallah bisa menghapus 4.000 dosa besar. Di sisi pahala, kalau kita bicara pahala gitu, maka satu ucapan la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya ketimbang timbangan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Karena Allah juga mengatakan waladzikrullahi akbar, bahwa zikir pada Allah itu lebih besar. Yang ketiga, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu sudah mengcover itu ya, udah melingkupi semua zikir. Subhanallah, maha suci Allah, udah tercover, sudah udah tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, sudah tercakup dalam kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah. Persoalannya, pemaknaannya adalah di kalimat illah. Umum mengartikan, kalau ditanya apa itu illah, maka kita ilah itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita berdiskusi atau ngobrol dengan anak kecil, anak yang di bawah 5 tahun misalnya, yang dia cerdas, dia kritis, nanya pada kita, misalnya Umi Said punya si kecil, nanya, Umi, apa itu arti ilah? Umi Said menjawab, ilah itu artinya Tuhan. Pasti si kecil akan menanya kembali, apa itu Tuhan? Bagaimana? Nah ini, apa itu Tuhan itu luar biasa. Ilah itu bukan hanya Tuhan. Ilah itu bukan hanya sekedar yang sesembahan. Secara definisi boleh kita katakan ilah itu adalah segala sesuatu, pokoknya yang kita pentingkan, yang kita utamakan, yang kita tempat bergantung, yang kita tempat berlindung dari ketakutan dan segala-galanya. Susah mendefinisikan. Tapi secara sederhana saya mengartikan ilah itu adalah makna dari semua sifat dan asma Allah. Itu adalah terkandung di dalam ilah. Maka la ilaha illallah itu sama saja maknanya kalau ilah kita ganti dengan subhanu. La subhanu illallah. Tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Maka kalau kita tidak mengucap alhamdulillah, ilah ini dikati dengan hamdu, maka la hamdu illallah. Tidak ada segala puji, tidak ada segala puji kecuali Allah. Kecuali tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah. Allahu Akbar. Sama saja maknanya itu sudah tercover di dalam la akbaru illallah. Tidak ada yang lebih besar selain Allah. Bahkan semua asma Allah bisa dimasukkan, karena ilah itu adalah, dalam paham saya, adalah bentuk generik, bentuk umum daripada asma dan sifat-sifat Allah.
Kalau kita percaya ada yang maha hidup, maka la ilaha illallah itu sama saja makna dengan la hayyu illallah. Tidak ada yang maha hidup kecuali Allah. Kalau kita percaya, yakin bahwa tidak ada yang berkuasa hanya Allah, maka makna dari la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya adalah la qudratu illallah. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Kalau kita bicara tidak ada yang Allah maha pemberi rezeki dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, maka sama saja la ilaha illallah di dalamnya adalah punya makna la rojaku illallah. Tidak ada yang memberi. Itulah. Maka kalau dikatakan kenapa la ilaha illallah sebagai afdhalu dzikr. Jadi memang afdolnya zikir la ilaha illallah, karena zikir la ilaha illallah ini di sisi fadilahnya juga paling besar, paling utama, di sisi pahala juga paling besar, dan ternyata kalimat la ilaha illallah ini udah mencakup semua zikir-zikir yang lain. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mengucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah? Boleh, silahkan. Cuma kan ini tinggal di pilihan. Ibu bapak misalnya yang lain gitu, nah, ibarat ada hadiah undian, bebas memilih. Ada hadiahnya, ada kulkas, ada TV berwarna, ada rice cooker lah, ada sepeda. Lalu ada hadiah utamanya adalah Fortuner, mobil Fortuner, atau mobil Alphard lah sebagai hadiah utamanya. Kita mau milih yang mana? Mau ambil yang rice cooker, mau ambil yang kulkas, mau yang TV berwarna, atau mau ambil Alphard? Nah, kita kan gitu. Nah, ini kan kita kan ngikuti guru agung lebih paham sana. Dan kita sendiri tidak berarti menampilkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Silakan. Dan kita juga pangersa Abah membimbing kita dengan guru silsilah ke atas, kita masih juga mengamalkan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billah. Itu minimal dalam setiap malam kita mengucapkan itu 75 kali dalam satu rakaat salat apa? Di dalam salat tasbih kan gitu. Nah, kalau kita melaksanakan 4 kali salat tasbih itu sudah ada 75 kali 4 300. Mengucapkan subhanallah 300, ya kan? Alhamdulillah 300, Allahu akbar 300, la ilaha 300. Itu juga tidak dilarang, bukan dilarang. Kenapa saya hanya coba mengungkap kenapa zikir la ilaha illallah disebut yang paling afdol sebagai raja zikir, karena ternyata makna la ilaha illallah itu sudah mengkapar di dalamnya la akbaru illallah, la rahmanu illallah. Sama saja. La subhanu illallah. La qudratu illallah. La hayyu illallah. La kalamu illallah. Tidak ada yang paling berilmu kecuali Allah. Jadi semua Allah. Bahkan terhadap sifat Allah. La wujud illallah. Tidak ada yang berwujud, hanya wujud Allah. La kidamu illallah. Tidak ada yang lebih awal, hanya awalnya Allah. Kan gitu. Jadi itulah, alhamdulillah, bahwa itulah keutamaan zikir. Kenapa dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Majruriyah kita hanya berzikir, diajarkan untuk berzikir la ilaha illallah. Itu tadi rahasianya kenapa cukup zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah, saya kira ini udah 21 menit ya. Ya, semoga Allah berkahi, Allah berikan kita kekuatan untuk mampu mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Majruriyah dengan karamah dan istiqomah pengusaha bawas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.